Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki hari ke-13 dari bulan Ramadan, dan alhamdulillah tidak terasa sudah sepertiga awal bulan Ramadan melewati kita atau telah kita lalui. Alhamdulillah 10 hari pertama kita sudah lewat. Mari kita banyak-banyak muhasabah di 10 hari awal kemarin. Apa saja yang sudah kita lakukan, sudahkah maksimal kita dalam beribadah, beramal soleh, tilawatul Quran. Dan harapannya dari muhasabah itu kita bisa tambah semangat dalam melewati Ramadan yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Dan sekarang kita ada di sepertiga kedua bulan Ramadan. Dan ketahuilah ikhwah fillah rahimani rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Begitupun juga dengan Ramadan. Walaupun kita tahu konteks hadis ini mengatakan adalah terkait akhir hidup seseorang, sebagaimana hadis lengkapnya yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang di sana, masya Allah, terlihat gagah berani. Saat perang pun yang paling berani dan paling banyak membunuh kaum musyrikin. Tetapi anehnya ketika itu Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah dia. Siapa yang Rasulullah tunjuk? Orang yang gagah berani tadi, yang banyak membunuh kaum musyrikin. Beberapa sahabat akhirnya heran, kok bisa? Kenapa dijadikan penghuni neraka? Kenapa dicap Rasulullah SAW sebagai penghuni neraka? Akhirnya ada sebagian sahabat yang mengikuti sepak terjang beliau saat di medan perang. Ternyata di akhir hayatnya, sebelum wafat, sahabat yang dicap penghuni neraka ini mendapatkan luka di lehernya sehingga menyebabkan sakit yang sangat parah. Belum mati tapi masih hidup. Karena tidak tahan dengan rasa sakit itu, sahabat ini yang dicap sebagai penghuni neraka ini lantas menusuk pedang ke dada kirinya, ke jantungnya. Artinya apa? Bunuh diri. Hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, lantas beliau bersabda, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu, konteks kita dalam hal ini, dalam bulan Ramadan ini, jangan sampai 10 awal kita semangat, di 10 kedua ini kita malah kendor, dan na'udzubillah min dzalik, 10 akhirnya malah seperti hari-hari biasa. Harusnya semakin kita mendekati garis finish, semakin semangat. Sebagaimana antum tahu, ketika kita trekking kuda itu, semakin dekat ke kandangnya kembali, semakin kencang larinya. Harusnya kita seperti itu. Ya, semoga Allah memudahkan kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwah fillah rahimani rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri, di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan kadang kita mengalami penurunan dalam amal soleh, atau yang biasa kita sebut futur. Jadi pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang futur ini. Sejatinya nasihat ini untuk diri Anda juga pribadi, dan insya Allah mulai besok kita masuk kitab Ushulul Tsalatsa insya Allah. Naam, futur ini memang sering menimpa kaum muslimin. Apa tanda-tanda kita sedang futur? Ini ada gejalanya. Beberapa gejala, kalau kita mendapati gejala ini ada pada diri kita, artinya kita sedang futur. Yang pertama apa? Kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah. Terlalu banyak ngobrol misalnya, atau terlalu disibukkan mancing, nyari ikan dan lain sebagainya. Ini gejala awal atau gejala futur. Kalau mendapati diri kita banyak melakukan hal mubah, itu tanda-tanda kita sedang futur. Harus segera keluar dari hal itu. Yang kedua, gejala orang yang futur atau sedang futur adalah sering menunda
amal soleh. Dari subuh, ba'da subuh, kajian, baca Quran. Ketika syuruk malah enggan melakukan sholat syuruk misalnya. Nantilah sekalian duha saja 9:30. Nah, ini ciri-ciri kita sedang tertimpa futur. Ba'da zuhur misalnya, yang biasa melaksanakan 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat dululah, nanti 2 rakaatnya setelah halaqah. Qadarullah setelah halaqah ngantuk tidur dululah, nanti sebelum asar sholat 2 rakaat lagi. Sampai asar malah enggak terjadi. Jadi menunda-nunda amal ini termasuk gejala orang yang futur. Kalau kita sedang atau sering menunda amal, segera keluar dari hal itu. Yang ketiga, gejala orang yang futur bisa dilihat dari malasnya dia bermajelis ilmu. Malasnya dia bermajelis ilmu. Ketika kita sedang malas bermajelis ilmu, artinya kita di sana sedang futur. Bagaimana solusinya? Nah, nanti akan kita bahas di solusinya. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ketika kita mendapati gejala ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ketahuilah bahwa kita sedang futur. Apa sebabnya kita futur? Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang muslim, "Wahai Imam, saya sudah berikhtiar untuk bangun malam, sudah tidur siang, tidurnya juga saat malam ba'da isya cepat, tapi kok susah sekali bangun malam. Kenapa ini?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ketahuilah, kamu telah diikat oleh dosa-dosamu. Kamu telah diikat oleh dosa-dosamu. Artinya apa? Sebab orang yang futur adalah banyak melakukan perbuatan maksiat. Ada istilah gini, ikhwani fillah rahimakumullah. Jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Apa maknanya? Balasan dari amal kebaikan atau amal soleh adalah amal soleh yang mengiringinya, dan balasan keburukan adalah keburukan yang mengiringinya. Jadi ketika kita beramal soleh, itu pasti akan dimudahkan untuk melaksanakan amal soleh yang lain, dan bahkan kita pasti akan melaksanakan amal soleh yang lain. Contoh kecilnya, ketika kita di sana sudah istiqomah sholat 5 waktu di masjid tepat waktu dan sebagainya, pasti hati kita akan condong untuk melaksanakan sholat rawatib. Al jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'da. Sebagaimana hal itu, sebagaimana kebaikan balasannya adalah kebaikan yang mengiringinya, begitu juga dengan kemaksiatan. Pasti akan diiringi kemaksiatan lainnya. Gak mungkin, contoh kecil, na'udzubillah min dzalik. Ketika kita tercempung di sana misalnya melihat sesuatu yang tidak baik, itu tidak akan bisa berhenti, pasti susah. Akan diiringi dengan maksiat-maksiat yang lain. Ingat kata Rasulullah SAW, pernah beliau mengatakan, orang yang berzina itu awalnya dari mana maksiatnya? Dari mata. Melihat hal yang indah yang bukan sesuatu yang halal baginya, masuk ke hatinya, lalu kemaluannya membenarkan perbuatannya atau tidak. Artinya ini apa? Kemaksiatan itu menggiring kepada kemaksiatan yang lain. Dan dosa merupakan salah satu sebab pintu pertama dari seorang itu jatuh ke dalam futur atau malas dalam beribadah. Adapun solusinya bagaimana, Ustaz? Ada banyak solusinya. Yang pertama tentunya kita harus sering muhasabah. Terutama di bulan Ramadan ini harus sering-sering muhasabah. Jangan sampai kita terlalu banyak futur di bulan Ramadan. Ayyam ma'dudat. Padahal kita tahu bulan Ramadan hanya hari-hari yang berbilang. Maksudnya apa? Hanya 30 hari. Dalam 365 atau 366 hari, 364 sampai 65 ini hanya 30 hari bulan Ramadan. Jadi rugi sekali kalau kita di bulan ini malah sering futur. Tilawahnya berkurang. Yang sehari kemarin misalnya bisa 5 juz, bisa 8 juz, bisa 10 juz. Lah kok hari-hari yang ini kok berkurang? Ada apa? Banyak-banyak muhasabah diri. Yang kedua, yakni solusi orang yang futur adalah hendaknya sering berdoa, terutama doa
yang tadi kita di awal sudah lafazkan. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Restu hafal doanya? Allahumma a'inni. Hafal doanya? Maulana? Nah, yang belum hafal tanya kepada yang hafal untuk menyingkat waktu. Allahumma a'inni, atau diganti dhamir nahnu, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan doa ini dulu kami pribadi pernah diwasiatkan oleh Syekh Ramadan untuk senantiasa dilafazkan ketika tasyahud akhir. Ketika sudah bacaan tasyahud, doa perlindungan dari neraka, dajjal, dan siksa kubur, diakhiri dengan doa ini. Ini wasiat beliau kepada kami selaku muridnya dulu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ana wasiatkan kepada antum juga untuk bisa mengamalkan doa ini di tasyahud akhir salat kita. Nah, yang ketiga, ya ini sering meminta nasihat kepada orang yang soleh atau teman kita dan lain sebagainya. Ini solusi dari futur. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang keempat, yakni hendaknya kita memulai amal itu dengan yang kecil. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amal atau amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kecil dan istiqomah. Amal yang istiqomah walaupun kecil. Bukan berarti ini menjadi dalil kita untuk senantiasa mengerjakan amal sebisanya saja. Maksudnya apa? Ketika kita mendengar hadis ini, oh berarti salat duha cukup 2 rakaat sajalah. Sampai mati 2 rakaat, ini merugi. Kenapa merugi? Kita tahu ilmunya. Kita punya biaya lingkungan yang baik, harusnya mulai kita tingkatkan. Mungkin oke lah, awal masuk 1 tahun pertama kita masih 2 rakaat, tahun kedua mulai kita tingkatkan 4 rakaat, tahun ketiga kita tingkatkan 6 rakaat, dan seperti itu terus. Tentunya dengan diiringi dengan kualitas yang baik, karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya kuantitas tapi kualitas. Tentunya jika kualitas dan kuantitas ini baik dan banyak, itu lebih baik. Ahsanu amalah dalam surat Al-Mulk. Nah, yang terakhir, yakni hendaknya sering berkumpul dengan orang yang soleh. Ini salah satu solusi dari futur. Berkumpul dengan orang yang soleh. Sebagaimana sering kemarin berapa kali Ustaz Andre menyampaikan, 2 atau 3 kali. Bahkan dikuatkan dengan beberapa asatidzah yang lain seperti Ustaz Purwo, Ustaz Zulfi dan lain sebagainya. Salah satu cara kita agar terhindar dari futur dan istiqomah dalam beramal soleh adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Mari kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.